Amin. Terima kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan, sekali lagi shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, pada hari Tuhan, hari kudus, oleh panggilan dan kehendak Tuhan kita kembali ada di tempat ini. Namun kita tidak sekedar memelihara tradisi gereja, tapi kehadiran kita di pagi hari ini merupakan satu wujud kesadaran kita bahwa inilah yang Tuhan kehendaki, di mana kita senantiasa kembali memelihara perintah Tuhan. Kita juga memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui setiap rangkaian ibadah yang telah kita lakukan di pagi siang hari ini di tempat ini. Beberapa rangkaian ibadah telah kita lalui dan tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saya menghimbau agar marilah kita mengarahkan seluruh panca indera kita, telinga kita, mata kita, bahkan hati kita, pikiran kita tertuju bagi firman Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Ketika kita yakin bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang olehnya segala sesuatu tercipta, olehnya segala sesuatu terpelihara, olehnya kita diselamatkan, dan firman Tuhan adalah kekuatan Allah itu hari ini datang kepada kita, itu bertanda bahwa kasih dan kemurahan Tuhan terus berlaku atas hidup ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan membuka bersama-sama dalam satu bagian firman Tuhan. Kita buka di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 1. Kita akan membacakan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Ada 4 ayat yang akan kita baca dan kita renungkan bersama di minggu pagi siang hari ini. Filipi pasal 1 ayat 3, 4, 5 dan 6. Saya akan membacakan judul dan 4 ayat ini kita baca secara bersama-sama. Menghormati firman Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ucapan syukur dan doa. 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di pagi siang hari ini. Berdasarkan bacaan kita di pagi siang hari ini, maka judul atau tema perenungan kita adalah Allah tidak pernah gagal dalam rencananya. Yang percaya katakan amin. Allah tidak pernah gagal di dalam rencananya. Setiap orang percaya, setiap kita yang mengaku bertuhan, beriman kepada Allah yang hidup, yang memiliki otoritas yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kita telah yakin dan percaya bahwa dalam kedaulatan, dalam kasih dan kemurahan Tuhan, Ia telah menganugerahkan kepada kita bukan hanya potensi dasar berupa kemampuan berpikir, kemampuan untuk memiliki kehendak bebas, memilih antara yang baik dan yang tidak baik, tapi lebih daripada itu, Dia memberikan kepada kita secara istimewa sebagai orang-orang percaya, yaitu Dia memberikan firman dan Roh Kudus-Nya.
Firman dari Roh Kudus merupakan potensi istimewa yang diberikan kepada orang percaya. Oleh karenanya, marilah kita yakin dan percaya sebagaimana Rasul Paulus dalam sebuah keyakinan, kendati pun dia di dalam penjara, kondisi atau keberadaan Rasul Paulus yang sedang terbelenggu secara fisik tidak membuat dia untuk tidak mengucap syukur. Dia tetap yakin dan percaya bahwa kuasa Injil itu berlaku, kuasa Injil itu sanggup untuk memerdekakan setiap orang dalam kondisi, dalam keadaan apapun, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Itulah sebabnya di dalam bacaan kita di hari ini dengan judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, ucapan syukur dan doa. Rasul Paulus berkata bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Ia mengucap syukur, dia bersukacita, bukan karena dia punya uang banyak, bukan karena dia sedang menduduki sebuah jabatan, dia sedang memiliki sebuah kewenangan yang tinggi, tidak. Tapi justru dalam keadaan fisik dia terbelenggu, dia sedang dipenjarakan, tetapi dia mengucap syukur bahwa di dalam keberadaannya itu kuasa Injil terus dinyatakan. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Ini alasan pertama mengapa Rasul Paulus mengucap syukur, mengapa dia bersukacita walaupun dia sedang berada dalam tekanan. Pada hari Jumat kemarin, tanggal 15 November, GKI secara nasional kita merayakan ulang tahun GKI yang keberapa? 46 tahun gereja ini lahir, dan kemudian diizinkan Tuhan berkembang dalam sebuah dinamika keadaan yang tidak menentu dalam masa transisi peralihan atau bergabungnya Irian Barat ke NKRI. Banyak misionaris yang datang dengan misi yang mulia, itu kemudian diproses secara hukum. Ada yang dibunuh di Kebar, dan kemudian ada juga yang mengalami berbagai tekanan-tekanan pada tahun 60-an. Tetapi puji Tuhan, apakah kondisi seperti itu kemudian membatasi ataupun membuat semangat daripada para misionaris? Misi penginjilan itu kemudian terhalang? Ternyata tidak. Injil tetap diberitakan dalam segala situasi dan dalam segala keadaan. Itulah yang menjadi sebuah perenungan bagi Rasul Paulus, sehingga ia berkata bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Bapak Ibu, setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, mengakui Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, kita harus yakin dan percaya bahwa tidak ada kebenaran firman Tuhan yang gagal diberitakan atau gagal di dalam menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Walaupun dalam pandangan manusia bahwa ada keliru, ada keterbatasan, ada keterlambatan, tetapi fakta menunjukkan bagi kehidupan orang percaya bahwa tidak ada pernyataan firman Tuhan, tidak ada hal yang dinyatakan dalam firman Tuhan, khususnya tentang Injil, tidak ada yang gagal. Semua itu dinyatakan, semua itu terbukti pada waktunya. Saya minta tolong untuk kita baca bersama-sama referensi di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Kenapa Rasul Paulus berkata bahwa dia mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini? Kenapa kita mengucap syukur kalau hari ini kita tetap mengakui Injil sebagai kekuatan Allah yang olehnya kita hidup, olehnya kita bisa melewati hari-hari hidup kita yang penuh dengan berbagai tantangan, persoalan, dan seterusnya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17.
Kita baca bersama-sama dengan judul Injil itu kekuatan Allah. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam berita Injil, karena aku adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Rasul Paulus berkata bahwa ia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang Yahudi berbicara tentang orang-orang pilihan, orang-orang Israel, tetapi kita semua oleh kasih dan anugerah Tuhan kita terhisap ke dalam perjanjian anugerah, di mana kita juga sedang ada dalam kepastian keselamatan. Itulah sebabnya Injil yang datang melalui Yesus Kristus ketika ia lahir ke dalam dunia ini, ia menyatakan kebenaran Allah melalui kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya ke sorga. Dan ia memberikan janji yang kekal bahwa ia menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah, maka sekali kita percaya Yesus dan menerima Injil sebagai kebenaran Allah, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Amin. Rasul Paulus berkata bahwa aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai hari ini tetap kokoh, tetap kuat, kendati pun banyak tantangan, banyak persoalan. Amin. Jadi ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri untuk dibaptis, maka itu merupakan deklarasi, itu merupakan pernyataan, itu merupakan janji, itu merupakan nasar, di mana apapun yang terjadi, engkau tetap menjadi pengikut Kristus sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tidak ada alasan untuk kita mundur, tidak ada alasan untuk kita malas, tidak ada alasan untuk kita malas tahu. Tetapi marilah kita yakin bahwa Injil yang telah dianugerahkan kepada kita sebagai kebenaran Allah itu, ia tidak pernah gagal. Injil itu akan tetap memimpin, menuntun kita dari pengalaman yang satu kepada pengalaman yang lain. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, pengalaman kita akan semakin hari makin indah dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, jangan menyesal menjadi orang Kristen, jangan menyesal menjadi anak Tuhan, jangan menyesal menjadi pelayan-pelayan Tuhan, jangan menyesal mengambil bagian dalam tanggung jawab melayani Tuhan. Apapun yang dipercayakan kepadamu, percayalah bahwa kita punya kelemahan, kekurangan, tetapi Injil yang menghidupi kita dan hidup di dalamnya akan memimpin kita untuk mencapai kemenangan demi kemenangan. Tidak ada yang gagal. Amin. Itulah menjadi alasan utama kenapa Rasul Paulus berkata bahwa aku mengucap syukur, aku selalu berdoa dengan hati yang sukacita. Setiap kali aku mengingat kamu dalam doaku. Karena apa? Karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini tetap terpelihara dengan baik. Kendati pun dunia ini berubah, kendati pun banyak tantangan, persoalan yang terjadi dalam nikah rumah tangga kita, dalam persekutuan keluarga kita, bahkan dalam interaksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan persekutuan jemaat Tuhan, ada kesalahpahaman. Itu hal yang diterimanya sebagai dinamika, di mana kita dilatih melalui setiap pengalaman itu, kita dilatih melalui setiap peristiwa itu, semakin mengenal betapa tinggi, panjang, lebar dan dalamnya kasih dan kemurahan Tuhan. Itulah yang dirasakan, dialami dan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, tetapi juga kepada kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur sebab Injil yang adalah kekuatan Allah itu sampai hari ini menjadi kebenaran sejati dalam hidup dan kehidupan kita. Kita menjalani hari-hari hidup kita bukan karena banyaknya uang yang kita miliki, bukan karena ada siapa di belakang kita atau di depan kita, tetapi karena Injil yang adalah kekuatan Allah itu ada di dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Warga GKI, jangan pernah menyesal engkau menjadi warga jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia yang tidak ada pejabat di dalamnya.
Amin Bapak Ibu. Jangan menyesal, jangan merasa bahwa engkau salah masuk, jangan merasa bahwa engkau salah memilih, jangan merasa bahwa engkau salah bergabung. Tidak, Tuhan telah memanggil engkau, Tuhan mempercayakan engkau ada di sini untuk merasakan betapa besarnya kasih dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan di tempat lain, tapi juga dinyatakan di tempat ini. Bukankah hari demi hari kita merasakan indahnya campur tangan Tuhan dalam hidup ini? Itulah sebabnya bukan hanya Rasul Paulus, tapi kami sebagai hamba-hamba Tuhan pun, saya di tempat ini pun selalu mengucap syukur kepada Allah karena persekutuan jemaat di dalam berita Injil. Melalui persekutuan jemaat ini, setiap hari Tuhan iringi dengan kuasa dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Pergumulan-pergumulan kita ada yang belum terjawab, tapi sebagian dijawab dan akan terus Tuhan jawab. Karena apa? Allah yang memulai, Allah tidak akan pernah gagal. Apakah orang yang berjemaat, jemaat yang dilayani oleh ketua sinode atau ketua klasis atau lain sebagainya, mereka saja yang berkesempatan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan yang lebih istimewa? Tidak. Dimanapun engkau berada, intinya adalah bahwa engkau hidup dalam Injil yang ada kekuatan Allah, berkomitmen untuk mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah, maka percayalah bahwa Tuhan juga tidak akan pernah gagal di dalam memenuhi janji-janjinya. Ketika Ia memberikan perintah kepada murid-muridnya, ayat yang kemarin hari Jumat saya menyampaikan atau sengaja memberikan pertanyaan kepada kita, itu amanat agung yang dicantumkan sebagai logo Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Itu mengandung sebuah perintah, itu mengandung sebuah tanggung jawab. Tetapi apakah tanggung jawab dan perintah itu kita jalani secara sepihak dengan kemampuan kekuatan kita semata-mata? Tidak. Selanjutnya ada janji bahwa ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Itu ada sebuah janji, ada sebuah penyertaan. Jadi setiap warga Gereja Kristen Alkitab Indonesia harus percaya bahwa apapun yang kau lakukan buat Tuhan, Tuhan sedang menyertai engkau. Percaya itu Bapak Ibu, harus percaya. Nah, itulah yang menjadi logo kita. Saya menyampaikan hal ini karena kita masih ada dalam suasana ulang tahun GKI. Tuhan yang memulai, Dia yang akan meneruskan. Ayat 5 tadi, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat yang selanjutnya itu ayat yang ke-6. Akan hal ini, maksudnya akan persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mengaku diri bagian yang tidak terpisahkan dalam berita Injil melalui persekutuan warga jemaat GKI, jemaat El Shaddai, mulai dari hari pertama sampai hari ini dan seterusnya. Rasul Paulus berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yaitu Allah yang memulai pekerjaan yang baik ini di antara kita akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Bukan hanya berbicara soal hari kedatangan Kristus, tapi hari di mana Tuhan berkehendak menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Apa yang selama ini engkau doakan, apa yang selama ini engkau imani, apa yang selama ini kau doakan dalam pengiringanmu kepada Tuhan, dalam jerih lelahmu kepada Tuhan melalui persekutuan di tempat ini, percayalah bahwa itu tidak akan sia-sia. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita percaya, sebab kalau tidak percaya repot Bapak Ibu. Saya waktu balik dari Jawa dan kemudian hendak berkomitmen untuk bergabung ataupun melayani di GKI. Banyak di antara teman-teman saya yang ada di Sorong sini, mereka berkata begini, Pak Amin, kalau kau mau bergabung di gereja lain saja. Gereja itu nanti besok kalau Pak Wanma sudah tidak ada, tidak akan ada lagi, tutup. Mereka ngomong begitu, seolah-olah bahwa ini miliknya Pak Wanma. Betul, dengan kapasitas beliau kita hormati, tapi dibalik semuanya itu Tuhan yang punya pekerjaan. Amin. Jadi kalau Bapak tidak ada, Tuhan berkuasa untuk menghadirkan hamba-hamba Tuhan lain lagi dalam tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat daerah, sampai ke jemaat-jemaat lokal. Tuhan yang punya pekerjaan. Bahkan di kampung saya sana dikatakan begini, besok kalau Pak Soleman dengan Adolf sudah meninggal,
maka GKI yang ada di Maibrat itu akan tutup. Seolah-olah bahwa ini pekerjaannya Pak Soleman dan Pak Adolo. Mereka tidak hitung generasi yang muda ini. Tapi Bapak Ibu, hari-hari ini, apakah generasi yang duduk ini bukan milik Tuhan? Apakah bukan hamba-hamba Tuhan? Hamba Tuhan bukan hanya yang berkhotbah di depan, tetapi kita semua inilah pengikut Kristus. Amin. Kita semua telah diperlengkapi. Tuhan memberi talenta, Tuhan memberi karunia, Tuhan memberi potensi untuk kita bisa berdiri pada posisi kita masing-masing dan mengangkat pekerjaan pelayanan Tuhan sesuai dengan kehendak Allah yang besar. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam keyakinan ini, tantangan persoalan yang dihadapi oleh gereja mula-mula, khususnya jemaat di Filipi, ia berkata bahwa ia yang memulai, Allah yang memulai, ia akan meneruskannya sampai pada hari Yesus Kristus. Hari di mana Tuhan berkehendak menyatakan rahasia atau rencananya. Ada rencana Tuhan bahwa di tempat ini suatu saat akan dibangun gereja besar di mana banyak orang datang dari berbagai tempat menjadi penyembah kepada Allah yang benar dalam tempat ini. Itu harus kita imani. Hari ini mungkin belum, besok mungkin belum, tahun depan mungkin belum, bahkan mungkin saya yakin dan percaya bahwa dari tempat ini juga Tuhan akan melahirkan pemimpin-pemimpin di tingkat daerah, sebagai bupati, sebagai wali kota, ataupun mungkin sebagai gubernur. Tidak ada yang mustahil. Karena apa? Apakah untuk menunjukkan bahwa kita lebih baik daripada orang lain? Tidak. Untuk menunjukkan bahwa Allah yang memulai pekerjaan ini dari awal, matanya juga tertuju kepada setiap orang percaya yang bersekutu di tempat ini dari hari pertama, dari tahun 1978 sampai hari ini, mata Tuhan tetap tertuju. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, bukan hanya dalam persekutuan atau pelayanan, dalam momen GKI, dalam momen ulang tahun GKI, tapi lebih daripada itu dalam pengiringan kita pribadi-pribadi kepada Tuhan, dalam komitmen keluarga sebagai pengikut-pengikut Kristus, pelayan-pelayan Kristus. Marilah kita yakin juga bahwa Dia yang telah menaruh hal-hal positif di dalam diri kita. Dia yang melahirkan keyakinan dalam diri kita. Melalui firman dan Roh Kudus-Nya, Dia akan terus memimpin kita sampai pada waktunya Tuhan akan menyatakan rahasia-rahasia besar dalam hidup ini. Adik-adikku yang mengikuti tes seperti yang tadi diwakili oleh Dika, saya terlalu yakin dan percaya bahwa akan ada yang lolos dalam proses ini. Tapi kalaupun ada yang belum, percayalah bahwa berkatmu masih ada. Bukan tidak ada, tetapi Tuhan tahu waktu yang tepat untuk Dia akan memberikan kepada kita. Kenapa? Asalkan kita memiliki sebuah keyakinan dan kita berkomitmen untuk hidup di dalam kekuatan kuasa Injil yang dari awal kita kenal bahwa itu adalah kekuatan Allah. Kita berkomitmen untuk hidup di dalam kuasa Injil. Kita melangkah dalam kekuatan kuasa Injil. Dan kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Bukankah Ia memberi janji untuk menyertai kita dan mengangkat kita dari pengalaman yang satu kepada pengalaman yang lain? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, ayat referensi yang lain kita buka bersama-sama dalam Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk kita. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin Bapak Ibu. Ayub berkata dalam situasi, kita semua tahu bahwa pergumulan yang dihadapi oleh Ayub pada waktunya, pada zamannya, kalau dibanding dengan kita hari ini, kita ini tidak ada penderitaan yang sebanding dengan Ayub. Ayub menderita luar biasa. Segala harta bendanya habis, anak-anaknya habis, bahkan kesehatannya
tubuhnya pun merosot, habis. Dalam semuanya itu dia tetap bergantung, dia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah gagal. Walaupun dalam pandangan manusia, anak-anakku semua dipanggil atau semua mati, usahaku, pekerjaanku semua habis. Ya, kesehatanku makin hari makin terpuruk, makin merosot. Tetapi sekali Tuhan tetap Tuhan, sekali Allah tetap Allah. Ketika dia berkomitmen untuk tetap mengutamakan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dan Tuhan memperhitungkan itu, Tuhan memulihkan kehidupannya, sehingga dia berkata dalam kesimpulannya ini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau kita manusia merencanakan segala sesuatu atau merencanakan sesuatu hal, bisa saja akan gagal oleh karena keterbatasan kita, keterbatasan pikiran, keterbatasan tenaga, keterbatasan uang, dan juga keterbatasan komitmen. Tetapi Tuhan tidak terbatas oleh segala sesuatu. Dia tetap Tuhan. Ketika Allah memulihkan kehidupan daripada Ayub, sampai pada satu bagian, yaitu ayat 5 daripada pasal 42 ini, dia berkata bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau dulu kita hanya mendengar orang berkata bahwa Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah terbatas oleh karena keterbatasan kita, dari kata pendeta, dari kata majelis, dari tua-tua jemaat, dari orang tua kita yang sudah lebih dulu mengenal dunia ini, yang lebih dulu mengenal tantangan di dalam hidup ini. Tetapi sekarang saya telah tahu. Itulah sebabnya hari-hari ini Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai peristiwa. Itu adalah bagian daripada proses Tuhan untuk menyatakan kebesaran kasih dan kuasanya, bukan hanya kepada keluarga, tetapi kepada setiap pribadi. Jadi anak-anakku yang masih sekolah, kalau ada pergumulan, jangan cepat-cepat persalahkan orang tuamu, seolah-olah bahwa itu karena orang tua tidak mengasihi, atau tidak bertanggung jawab, atau tidak memikirkan. Tidak. Walaupun orang tua ikut memikirkan, ikut berusaha, tapi kalau Tuhan belum berkehendak, apapun upaya usaha yang kita lakukan tetap sia-sia. Tuhan sedang izinkan kita mengalami pengalaman hidup, agar di kemudian hari kita memiliki kesaksian yang lengkap tentang betapa besar kasih dan kuasa Tuhan. Bahkan kita akan berkata seperti Ayub, kalau dulu hanya dari kata orang saja aku mengenal Tuhan, tapi hari ini mataku sendiri melihat, ya, perasaanku sendiri mengalami. Maka dia mengatakan aku menyesal, mencabut kata-kata penyesalan, kata-kata kecewa yang pernah dia sampaikan. Bapak Ibu, marilah kita yakin dan percaya bahwa hari-hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita dalam pergumulan pribadi, keluarga, dalam pergumulan melayani Tuhan. Apapun yang kita jalani, kepercayaan dari Tuhan. Bahkan di kantor, di mana saja engkau berkarir, ketika Tuhan berkehendak engkau ada di sana, itu bukan semata-mata karena engkau bisa, tapi yakinlah bahwa itu Tuhan yang mengizinkan atau mempercayakan kita ada di situ. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan akan meneruskan. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, hari-hari ini banyak orang yang belum dapat pekerjaan. Mereka berdoa, Tuhan, saya sudah bosan tinggal di rumah, saya kalau dapat pekerjaan, Tuhan beri saya ke pekerjaan. Tapi setelah dapat pekerjaan, semangat dia hanya 1 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, alasan 1001 macam dan jarang masuk kantor. Kalau sudah seperti ini, bagaimana ucapan syukur kita ketika engkau tembus pegawai dan minta pendeta pun ikut berdoa mengucap syukur? Ucapan syukur itu bukan berarti hanya datang ke gereja, termasuk setia menghargai tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh negara. Jangan makan gaji sembarang-sembarang tapi kemudian pemalas kerja.
Amin Bapak Ibu. Hari ini banyak yang seperti itu. Kita orang Papua, ada yang diangkat jadi pegawai tapi berbulan-bulan tidak pernah masuk kantor. Ini berdosa Bapak Ibu. Dan kalau engkau makan dan minum daripada yang bukan keringatmu, engkau berdosa. Dan itu tidak mendatangkan berkat tapi mendatangkan penyakit. Untuk engkau bisa berkesempatan di situ, ada orang lain yang dikorbankan. Bisa saja Tuhan memakai berbagai cara untuk meloloskan engkau, karena ada banyak orang yang berdoa, air mata daripada orang tua, daripada istri, daripada suami, daripada anak-anak yang ingin supaya bisa mendapatkan uang jajan daripada pekerjaan yang layak. Tetapi setelah kita dapat pekerjaan, apa yang terjadi? Pemalas kerja. Itu juga berdosa Bapak Ibu. Jadi marilah kita memiliki sebuah pandangan yang baik terhadap semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Allah tidak pernah gagal ketika kita meresponi setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini dan kita jalani secara bertanggung jawab. Tuhan juga tidak akan pernah berhenti untuk memimpin menuntun kita dari pengalaman yang satu kepada pengalaman yang lain. Dia akan mengangkat kita dari tahap 1, 2, 3 dan seterusnya sampai di mana Tuhan bilang, cukuplah di sini kasih karuniaku kepadamu. Tapi kalau selagi masih ada kesempatan, Tuhan akan mengangkat itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, marilah kita di momen ulang tahun GKI, kita percaya bahwa gereja ini hadir atas kedaulatan Tuhan. Dia yang memulai dari awal. Dia sedang memimpin menuntun kita untuk mencapai kepada kemuliaan Kristus. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, baik secara pribadi ataupun keluarga, Ia yang memanggil engkau dari kegelapan dunia dan mempersekutukan engkau dengan kasih karunia-Nya. Engkau menjadi pengikut Kristus. Percayalah bahwa tidak salah engkau menjadi pengikut Kristus. Cepat atau lambat Tuhan akan memimpin engkau dari pengalaman yang satu kepada pengalaman yang lain. Tantangan persoalannya hari-hari ini bukan membuat engkau semakin jauh dengan Tuhan, tapi justru membuat engkau semakin mengenal betapa tingginya kasih Tuhan, betapa lebarnya kasih Tuhan, betapa dalamnya kasih dan kemurahan Tuhan. Kapankah hal itu bisa terbukti? Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dia yang memulai. Dia akan mengiringi kita dengan kebenaran firman-Nya, dengan kuasa Injil-Nya, tapi juga dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita sebagai domba-domba gembalaannya, sebagai milik pusakanya. Kiranya Roh Kudus yang punya firman mampukan kita untuk mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Marilah kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah gagal dalam rencana. Segala hal yang telah terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua sedang terjadi atas izin Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan, hari ini kelihatannya sakit, hari ini kelihatannya berat, jalani. Percayalah bahwa itu merupakan kesempatan di mana Tuhan menyatakan kebesarannya, sehingga engkau makin tahu tentang siapakah Tuhanmu itu. Mari kita berdoa mengucap syukur.